Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya mahasiswi Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ventilator. Apa itu ventilator? Ventilator adalah suatu alat sistem bantuan nafas secara mekanik yang didesain untuk menggantikan atau menunjang fungsi pernafasan. Ventilasi mekanik adalah suatu alat bantu mekanik yang berfungsi memberikan bantuan nafas pasien dengan cara memberikan tekanan udara positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan. Adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi, menurut Brunner dan Sudar 2002. Tujuan pemasangan ventilator: yang pertama, mengurangi kerja pernapasan. Yang kedua, meningkatkan tingkat kenyamanan pasien. Yang ketiga, memberikan MV yang akurat. Yang keempat, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Dan yang kelima, menjamin hantaran oksigen ke jaringan adekuat. Indikasi pemasangan ventilator. Pertama, ketidakmampuan pasien mempertahankan kadar oksigen, respiratory failure, refractory hipoksemia, pengembangan paru tidak adekuat, ventilasi alveolar tidak adekuat, kekuatan otot pernafasan yang tidak adekuat, serta kerja pernapasan yang berlebihan. Prinsip umum ventilator. Ventilator mekanik dibuat untuk membantu ventilasi secara parsial atau komplit. Terdapat dua jenis ventilator untuk memberikan bantuan ventilasi. Yang pertama, tekanan intratorakal dengan memberikan tekanan negatif pada dinding dada menggunakan sebuah sel yang diletakkan pada dada. Penurunan tekanan intratorakal menyebabkan udara atmosfer tertarik masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, ventilator tekanan positif memberikan gas yang bertekanan tinggi ke dalam paru-paru selama inspirasi. Ventilator tekanan positif dapat meningkatkan secara dramatis tekanan intratorakal pada saat inspirasi yang berpotensi menurunkan aliran balik darah vena dan CO atau cardiac output. Berdasarkan mekanisme kerjanya, ventilator mekanik tekanan positif dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu volume cycle, pressure cycle, time cycle, dan flow cycle. Vision ventilator system. Untuk memasang ventilator tekanan positif invasif, perlu dilakukan intubasi trakea melalui ET atau tube tracheotomy. Ventilator kemudian dihubungkan dengan artificial airway dengan tubing sirkuit atau sirkuit selang untuk mempertahankan sistem agar tetap tertutup. Selama siklus inspirasi, gas dari ventilator harus melalui heated humidifier atau alat pelembab udara, kemudian melalui ET atau tube tracheotomy, lalu masuk ke paru-paru. Pada akhir inspirasi, gas dihembuskan secara pasif melalui tub ekspirator pada sirkuit tub. Tubing sirkuit pada ventilator. Ada humidifier yang terletak pada bagian inspirator sirkuit. Dibutuhkan untuk dua alasan. Yang pertama, adanya artificial airway memungkinkan udara memasuki paru-paru tanpa harus melalui proses pelembaban udara pada jalan nafas atas yang normal. Yang kedua, aliran gas yang cepat dan volume yang besar yang diberikan melalui ventilator mekanik memerlukan alat pelembab untuk menghindari kekeringan membran dalam paru. Tekanan dalam tubing sirkuit harus selalu dipantau agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tekanan airway secara dinamik akan ditampilkan pada kontrol panel ventilator. Tubing sirkuit pada ventilator.
Tubing sirkuit pada ventilator tradisional dilengkapi dengan kap pengumpul air untuk mencegah penyumbatan oleh gas lembab yang mengalami kondensasi. Akan tetapi, sekarang ini pada umumnya digunakan kawat panas yang berjalan pada bagian ekspirator dan bagian inspirator sirkuit. Kawat-kawat tersebut akan mempertahankan suhu gas agar sama dengan atau mendekati suhu tubuh, sehingga menurunkan kondensasi gas yang lembab dan mencegah terbentuknya air. Kontrol panel pada ventilator. Terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, kontrol setting atau tombol pengatur untuk menentukan jenis dan volume ventilasi atau oksigen yang diberikan. Yang kedua, alarm setting, tombol alarm untuk menentukan volume tertinggi dan terendah oksigen yang diberikan. Yang ketiga, visual display atau tampilan monitor. Mode ventilasi. Mode ventilasi adalah salah satu dari beberapa metode yang digunakan oleh ventilator untuk membantu ventilasi. Mode-mode tersebut menghasilkan tekanan jalan napas, volume, dan pola-pola respirasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memberikan bantuan ventilasi yang berbeda pula. Semakin tinggi tingkat bantuan ventilator, maka semakin kecil kerja otot-otot pernafasan yang dilakukan oleh pasien. Kerja pernapasan berbeda-beda pada setiap model ventilasi. Model selanjutnya yaitu control ventilation. Mode control ventilation menjamin bahwa pasien menerima jumlah dan volume pernapasan setiap menit yang telah ditentukan sebelumnya. Pada mode ventilasi ini tidak ada defisiasi dari frekuensi nafas atau PT yang disetting. Pada umumnya, pasien diberi sedatif atau dilumpuhkan dengan obat penghambat neuromuskular untuk mencapai tujuan. Kemudian, ada mode assist control ventilation. Mode assist control ventilation menjamin bahwa jumlah dan volume pernapasan tertentu yang diberikan oleh ventilator setiap menit mengharuskan pasien untuk tidak memulai respirasi dengan frekuensi itu atau lebih. Apabila pasien berusaha memulai pernapasan dengan frekuensi yang lebih tinggi dari nilai minimum yang telah ditentukan, maka ventilator akan memberikan awal pernapasan secara spontan. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai ventilator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.